Salam Oras. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan AKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pura dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Berlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dalam hukum Taurat, titanya yang ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kepada Tuhan Yesus ku bawa hidupku, dan Dialah Rajaku, pelindung jiwaku. Ku serahkan padanya rencana hidupku, hanya pengasihannya mengatur jalanku. Di waktu kesusahan ku pandang Tuhanku, Allahku selalu datang menolong diriku, dan tak dibiarkannya ku menderita terus, dan pasti diselamatkan ku dari lembah Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan pemulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Walau merah dosamu, sucikan darahku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang diambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca secara responsoria. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara aku, mau meninjau dan mematikan apa yang akan difirmannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak tetap ada. Ia menganggakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa diimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku.
beri damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita, nas khotbah dalam minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita dekat dengan kata palsu, gelar palsu, ijazah palsu, cinta palsu, alamat palsu, dan kepalsuan lainnya. Pada awalnya, kata palsu tidak identik dengan sesuatu yang jahat. Misalnya tangan palsu atau kaki palsu digunakan untuk menolong orang dengan keterbatasan tertentu. Namun pada perkembangan selanjutnya, kata ini semakin mengerucut pada sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertolak belakang dengan yang asli, dan juga sesuatu yang berbahaya. Di jemaat Galatia, berkembang ajaran palsu. Ajaran yang bertolak belakang dengan pengajaran Rasul Paulus, yaitu tentang keselamatan. Saat memberitakan Injil di Galatia, Rasul Paulus mengajarkan dengan tegas, manusia dibenarkan oleh iman, manusia diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Namun, setelah Rasul Paulus meninggalkan Galatia dan memberitakan Injil ke tempat lain, muncul ajaran lain yang mengatakan manusia dibenarkan, manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7 dapat kita baca, Rasul Paulus kaget dan heran
Karena jemaat Galatia menerima suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Tujuannya hanya membuat kacau dan memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat Galatia. Paul is man of conflict, but in world peace. Meskipun menghadapi banyak pertentangan dan konflik, namun hati Paulus yang paling dalam dipenuhi dengan damai sukacita. Maka Rasul Paulus menulis surat Galatia ini khususnya untuk menjawab ajaran-ajaran palsu yang disebutkan di awal tadi. Pertama, Rasul Paulus menerangkan bahwa ia adalah orang Yahudi. Ia adalah bagian dari bangsa yang bersunat. Ia adalah bagian dari bangsa yang menerima hukum Taurat. Namun meskipun demikian, Paulus dengan tegas mengatakan tidak pernah ada seorang pun dalam sejarah yang diselamatkan karena kemampuannya sendiri. Para saksi iman yang disebut dalam kitab Ibrani pasal 11 seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, para hakim, para nabi, dan para raja, dan setiap orang yang disebutkan di dalam perjanjian lama diselamatkan hanya berdasarkan iman. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan mereka mendapat perkenanan melalui iman. Ibrani 11 ayat 6. Saudaraku, tidak ada seorang pun mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Di sisi lain, setiap pelanggaran terhadap hukum Taurat adalah dosa. Karena itu, dalam 1 Korintus 15 ayat 56, Paulus mengatakan sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dosa berkuasa karena manusia gagal melakukan Taurat. Maka tidak mungkin manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Kedua, ajaran tentang keselamatan dalam iman ternyata dibelokkan juga oleh ajaran palsu tadi. Manusia diselamatkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan di sisi lain, manusia adalah manusia berdosa. Lalu mereka mempertanyakan standar moral apakah yang harus berlaku pada orang Kristen. Rasul Paulus memberikan argumen, kita adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Dan pada saat yang sama, kita juga sering jatuh dalam dosa. Menjadi orang yang diselamatkan karena iman bukan berarti tidak berdosa lagi. Namun karena kasih-Nya yang besar, melalui anaknya Yesus Kristus, Allah tidak memperhitungkan lagi dosa dan pelanggaran kita. Tapi bukan berarti Allah terlibat dalam urusan kita dalam dosa. Itu yang Paulus sebut di ayat 17. Kristus bukan pelayan dosa. Kalaupun kita masih berdosa, meskipun kita telah dibenarkan, bukan berarti kita harus bergemar di dalam dosa. Rasul Paulus tidak membenarkan dan tidak kompromi dengan dosa. Paulus sangat tidak setuju jika orang yang diselamatkan itu masih bergemar dalam dosa. Paulus mengatakan dengan jelas di ayat 19 dan 20, siapapun yang diselamatkan harus mematikan keinginan daging, yaitu keinginan dosa dalam dirinya, dan hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Bahkan Paulus mengatakan, orang yang telah dibenarkan, hidupnya harus Christ on me. Kristus
yang hidup di dalam aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Totalitas hidup kita adalah untuk hormat kemuliaan Allah. Kehendak dalam diri kita hanyalah kehendak Allah. Yang kita cari dalam hidup ini adalah perkenanan Allah. Yang kita tuju dalam hidup ini adalah kemuliaan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dengan demikian, keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh, keinginan daging yang berpuara pada kebinasaan, tidak boleh lagi berkuasa dalam diri kita. Dengan demikian pula, tidak ada celah atau kesempatan bagi kita untuk memegahkan diri. Hidup kita sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Apa yang telah dan yang akan kita terima semata adalah kasih karunia Allah. Puncak karunia Allah adalah keselamatan yang dikerjakannya melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku, sungguh kita ditebus dengan mahal. Kita diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Maka tugas, tanggung jawab, dan panggilan bagi kita sekarang adalah janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dan menebus kami dengan mahal, dengan darah, dengan nyawa anak-Mu Kristus Yesus, agar kami hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, agar hidup kami tidak lagi di bawah perhambaan Taurat, tetapi kami hidup dan diselamatkan oleh iman percaya dalam Kristus Yesus. Ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, kami percaya kami adalah orang berdosa dan kami juga telah ditebus dengan mahal. Kami percaya, kami mengaku bahwa hanya di dalam Engkau kami diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Kami akan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Sebagaimana firman-Mu mengajari kami, setiap orang yang telah diselamatkan harus mematikan keinginan dagingnya dan hidup hanya untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Bapa yang baik, Kristus Yesus, ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam diri dan hidup kami masing-masing, agar hidup kami ini menjadi persembahan yang harum, upah segala penderitaan Kristus, menebus dan memenangkan kami. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, berkati kami ya Bapa, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala tugas, pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan di sepanjang minggu ini. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan tambahkan berkat yang baru di dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang bergumul dalam penyakit dan bergumul dalam pengobatan untuk
menerima kesembuhan dan kesehatan yang baik. Bapa yang baik, bekerjalah di dalam segala sesuatunya. Sehingga atas perkenanan dan kemurahan Tuhan, kami boleh menerima kesembuhan dan kesehatan yang baik. Dan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami malu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah padu. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit Dalura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah padu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, bunuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan ibadah hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, seluruh jemaat dan majelis HKBP Tanjung Priok yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merayakan Jubileum HKBP Tanjung Priok yang ke-75 tahun bukanlah sekedar perayaan. Jubileum 75 tahun HKBP Tanjung Priok adalah ungkapan syukur kita bersama atas pernyataan Tuhan, pembaharuan iman, dan solidaritas kepada sesama. Jubileum 75 tahun HKBP Tanjung Priok adalah sebuah momen refleksi bagi kita atas perjalanan panjang pelayanan gereja HKBP Tanjung Priok yang menyatukan potensi jemaat yang beragam. Jubileum adalah momentum untuk menghayati perjalanan iman kita bersama tentang pemulihan, keselamatan, penggembalaan, dan pembaharuan dari Tuhan Allah. Bukan hanya seremoni, tetapi panggilan untuk semakin serius menyaksikan iman dan bersemangat melayani. Kini, HKBP Tanjung Priok merayakan Jubileum 75 tahun. 1 Juli 1951, 1 Juli 2026. Dengan tema Berkat Sukacita Lintas Generasi, Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Melalui perayaan ini, seluruh warga jemaat dari generasi lanjut usia, orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak remaja dan sekolah minggu memberi dan menerima warisan sukacita di dalam iman yang mencintai Injil dan menjadi berkat bagi dunia sekitarnya. Oleh karena itu, seluruh warga jemaat dan majelis HKBP Tanjung Priok dan semua anak jemaat di diaspora, kami mengundang seluruhnya kita dimanapun berada untuk hadir dan bersukacita bersama dalam pelayanan Jubileum ini. Mari saudara-saudari semua mengambil bagian dengan hati yang terbuka melalui doa, kehadiran, dan partisipasi dengan persembahan yang terbaik kita buat. Karena setiap partisipasi kita menjadi bagian dari karya Tuhan bagi gereja dan generasi mendatang warga jemaat HKBP Tanjung Priok. Salam, horas, horas, horas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.